Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang gugus fungsi senyawa karbon. Sebelumnya di sini ada pertanyaan, minuman maupun makanan dengan rasa buah dapat diperoleh dengan menambahkan perisa buatan. Senyawa yang digunakan sebagai perisa buatan tersebut termasuk senyawa ester. Apa yang dimaksud dengan ester? Nah, ester ini nanti juga akan kita pelajari dalam gugus fungsi senyawa karbon. Selain ester, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada haloalkana, yang kedua ada alkohol dan eter, yang ketiga ada aldehid dan keton, dan yang keempat ada asam karboksilat dan ester. Dalam haloalkana ini nanti yang akan kita pelajari, yang pertama ada tata nama haloalkana, yang kedua ada isomer haloalkana, yang ketiga ada sifat-sifat haloalkana, yang keempat ada pembuatan haloalkana, dan yang kelima ada kegunaan haloalkana. Tata nama haloalkana, aturan penamaan haloalkana. Yang pertama, rantai induk berasal dari rantai terpanjang yang mengandung atom halogen. Yang kedua, atom karbon yang mengikat halogen diberi nomor serendah mungkin. Yang ketiga, nama halogen ditulis sebagai awalan, diikuti nama alkananya ditulis sesuai abjad. Yang keempat, jika terdapat lebih dari satu jenis atom halogen, penamaannya diurutkan sesuai kereaktifannya. Urutan kereaktifan atom halogen itu yang paling kuat adalah fluor, diikuti dengan klor, brom, dan iodin. Yang kelima, jika terdapat dua atau lebih atom halogen sejenis, penamaannya diberi awalan di, tri, dan seterusnya. Contohnya, di sini ada rantai alkana, rantai utamanya, rantai terpanjangnya ada 3, 1, 2, 3. Kalau kita perhatikan, baik dari kiri atau dari kanan, dia memiliki gugus fungsi halogen yaitu Br. Kalau kita hitung dari kiri ataupun dari kanan, Br-nya berada pada posisi nomor 2. Jadi kita bisa menomorinya dari kiri ataupun dari kanan. Kemudian kita tuliskan halogennya ada di nomor berapa? Di nomor 2. Nama halogennya adalah bromo. Kemudian karena rantai terpanjang alkalanya ada 3, maka di sini namanya adalah propana. Maka ini dinamai 2-bromo propana. Sementara untuk contoh yang kedua, kalau kita lihat rantai terpanjangnya ada 1, 2, 3, 4. Kenapa ini dinomori dari sebelah kanan kok tidak dari sebelah kiri? Padahal kalau kita lihat dari kiri, ada halogen di nomor 2 yaitu iodin, dan kalau kita lihat dari kanan juga ada halogen di nomor 2 yaitu klor. Kenapa kita milihnya penomorannya dari kanan? Karena kita lihat berdasarkan aturan yang keempat, di mana untuk menomorinya kita harus mengurutkan sesuai kereaktifannya. Antara Cl dengan I yang lebih reaktif adalah Cl, maka untuk penomorannya kita mulai dari sebelah kanan. Jadi kita nomori 1, 2, di nomor 2 ketemu kloro, maka di sini namanya 2 kloro, kemudian di nomor 3 ketemu iodin, di sini dituliskan 3 iodo, kemudian rantai terpanjang alkananya ada 4, maka butana. Maka yang seperti ini kita namai 2 kloro, 3 iodo, butana. Selanjutnya adalah isomer haloalkana. Yang pertama adalah isomer kerangka, di mana isomer kerangka terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi sama, tetapi kerangka rantai induknya berbeda. Ini kalau kita perhatikan rumus molekulnya pasti sama, yaitu C-nya ada 4, H-nya ada 9, kemudian Cl-nya ada 1. Jadi dua-duanya memiliki rumus molekul yang sama. Kemudian gugus fungsinya juga sama, yaitu sama-sama memiliki halogen Cl, tetapi kerangka rantai induknya berbeda. Jadi kerangka rantai induknya, ini kerangka rantai induknya ada 4, sementara di sini kerangka rantai induknya ada 3. Jadi langsung kita namai, karena ini Cl-nya lebih dekat dari arah kanan, maka kita nomori dari arah kanan 1, 2. Berarti 2 kloro, karena rantai terpanjangnya ada 4, namanya 2 klorobutana. Kemudian kalau ini halogennya baik dari kiri ataupun dari kanan,
dia berada di nomor 2, berarti kita bisa namai dari kiri atau dari kanan. Nah, di nomor 2 ini juga ada alkil yang namanya metil, maka kita namai 2-kloro-2-metil, karena rantai terpanjangnya ada 1, 2, 3, maka namanya propana. Jadi 2-kloro-2-metil propana. Yang kedua ada isomer posisi, di mana isomer posisi terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, gugus fungsi sama, dan kerangka yang sama, tetapi letak posisi gugus fungsinya berbeda. Ini kalau kita perhatikan kerangkanya sama, rumus molekulnya juga sama, yaitu C-nya ada 3, H-nya ada 7, Cl-nya ada 1. Gugus fungsinya juga sama-sama Cl, tetapi yang berpengaruh adalah, yang berbeda adalah gugus fungsinya letaknya berbeda. Kalau yang di sini gugus fungsi Cl-nya berada di nomor 1, sementara yang kanan gugus fungsi Cl-nya berada di nomor 2. Maka tinggal kita namai 1-kloropropana dan 2-kloropropana. Ini yang dikatakan sebagai isomer posisi. Selanjutnya sifat-sifat haloalkana. Yang pertama, memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan senyawa alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Yang kedua, sukar larut dalam air. Yang ketiga, haloalkana suhu rendah berwujud gas dan haloalkana suhu tinggi berwujud cair sampai padat. Yang keempat, dapat mengalami reaksi dengan logam Mg, Na, natrium alkoholat, KOH, AgOH, KCN, dan AgNO2, serta reaksi reduksi dan hidrolisis. Pembuatan haloalkana yang pertama melalui reaksi substitusi alkana. Pada reaksi ini, atom H dari alkana akan disubstitusi oleh atom halogen. Jadi di sini ada alkana, contohnya ada alkana yaitu metana disubstitusi dengan halogen, atom halogen yaitu Cl, maka atom H dari alkana ini akan disubstitusi oleh Cl ini nanti. Jadi makanya di sini karena satu atom hanya disubstitusi digantikan oleh Cl, maka di sini jadi CH3Cl, kemudian Cl yang satunya bergabung dengan H yang dilepaskan tadi, HCl. Yang kedua, reaksi substitusi alkohol. Pada reaksi ini digunakan pereaksi asam halida dan hanya dapat menghasilkan senyawa monohaloalkana atau monohalida. Di sini contohnya ada etanol yaitu CH3, CH2OH, kemudian disubstitusi dengan asam halida atau HCl, maka di sini akan menghasilkan kloroetana ditambah dengan air. Yang ketiga adalah reaksi adisi alkena. Pada reaksi ini, jika alkena diadisi memakai halogen akan terbentuk senyawa dihaloalkana. Di sini ada golongan dari alkena, yaitu di sini ada etena yang dia disubstitusi oleh golongan halogen yaitu brom, maka di sini akan terbentuk 1,2 dibromoetana. Jadi di sini Br-nya yang satu ikut sini, Br-nya yang satu ikut sini, kemudian ikatan rangkapnya jadi ikatan tunggal, kemudian jadi 1,2 dibromoetana. Selanjutnya adalah kegunaan haloalkana. Yang pertama adalah kloroform bersifat anestesi sehingga banyak dimanfaatkan di bidang kedokteran sebagai obat bius. Jadi kloroform ini digunakan sebagai obat bius. Kemudian yang kedua, iodoform merupakan kristal padat berwarna kuning dan berbau khas. Iodoform digunakan di bidang kedokteran sebagai antiseptik. Yang ketiga ada karbon tetraklorida. Dalam rumah tangga, karbon tetraklorida ini digunakan untuk menghilangkan noda minyak atau lemak yang menempel pada pakaian. Dahulu, karbon tetraklorida juga banyak digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran serta pelarut lemak, lilin, damar, dan protein. Kegunaan selanjutnya adalah freon. Freon banyak digunakan untuk keperluan-keperluan. Yang pertama, pelarut lemak, minyak, dan damar. Yang kedua, bahan pendingin pada freezer dan AC karena mempunyai titik didih kurang dari 30 derajat Celcius. Yang ketiga, sebagai aerosol pada hairspray dan body spray. Ini ya freon, manfaatnya freon. Selanjutnya ada iodoform, merupakan kristal padat berwarna kuning dan berbau khas. Ini sudah ya di atas tadi, digunakan di bidang kedokteran sebagai antiseptik. Karbon tetraklorida tadi juga sudah di atas. Nah,
Untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian. Jika ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan dalam kolom komentar. Saya akhiri dulu. Mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.